Halo, selamat datang di channel Feli Tutorial. Oke teman-teman, dalam pembahasan video kali ini kita mau sama-sama belajar membuat absensi otomatis di Excel. Jadi kalian bisa gunakan contoh ini sebagai salah satu referensi untuk pembuatan laporan absensi baik untuk daftar hadir karyawan maupun siswa di sekolah. Karena secara garis besar isinya sama aja ya. Dimana di sini contohnya misalnya pasti selalu ada nama siswa, lalu ada periode tanggalnya ya, misalnya dari tanggal 1 sampai 30, periodenya sebulan ya. Lalu juga ada keterangan untuk hitung berapa alpanya, sakit, izin, dan total hadir. Nah, di video kali ini kita juga akan bahas beberapa fitur atau rumus yang bisa kalian gunakan untuk pembuatan laporan absensi otomatis. Misalnya nih, sewaktu kalian input tadi tanggal 11 ini Alisa dia alpha, kalau kalian input A gitu ya untuk alpha, dia akan secara otomatis warnanya berubah jadi merah ya. Kemudian di bagian alpanya ini secara otomatis akan bertambah ya sesuai dengan jumlah alpanya yang kita input. Begitu pula dengan total hadir, dia akan secara otomatis berkurang. Jadi menurut saya ini sangat praktis karena kita nggak perlu lagi hitung satu-satu atau secara manual berapa alpanya 1, 2, 3, enggak ya, karena nanti Excel secara otomatis akan merekap berapa alpa, sakit, izin, dan hadirnya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan coba untuk membuat laporan absensi ini dari awal ya. Pertama-tama kita bisa buka dulu lembar kerja baru. Saya mau buat di sheet sebelahnya di sini. Nah, di sini kita bisa perbesar dulu tampilan layarnya. Lalu saya mau ubah namanya di sini, nama sheetnya ya. Jadi absensi 2. Oke, seperti ini ya. Nah, biasanya untuk pembuatan laporan absensi itu diawali dengan pembuatan judul terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalian bisa sesuaikan nama judulnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, saya akan buat judul sebagai contoh misalnya rekap absensi ya. Ini untuk siswa ya sebagai contoh. Kemudian saya mau tambahkan di sini seperti Oke, sudah. Setelah selesai membuat judul, kita bisa langsung untuk membuat tabel laporan absensinya. Tapi sebelum itu kita buat formatnya ya supaya lebih mudah. Nah, biasanya absensi itu pasti punya bagian seperti nomor, kemudian ada nomor induk ya mungkin ya. Lalu ada nama siswa atau nama karyawan ya kalau kalian buat absensi karyawan. Kemudian ada juga periodenya. Ini misalnya periode Oktober ya, Oktober 2022. Berikutnya kita bisa buat untuk tanggalnya di sini dari tanggal 1, 2 sampai tanggal 30 ya. Tapi untuk buat tanggal ini kalian nggak perlu tulis atau ketik satu-satu. Misalnya tanggal 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kalian bisa otomatis dengan cara blok angka 1 dan angka 2 ini, lalu tempatkan kursor di bagian pojok sini, lalu akan muncul berupa tanda tambah ini ya. Ini tinggal kalian tarik sesuai dengan angka yang kalian inginkan. Nah, di sini saya mau buat sampai tanggal 30 ya. 30. Oke, lepas. Nah, ini secara otomatis dia membuat angka sampai 30. Kemudian kita bisa atur lebar kolomnya dengan cara sorot di tanggal 30, lalu geser. Tekan tombol shift lalu sorot di tanggal 1. Lalu kita atur di sini lebar kolomnya, geser. Nah, oke, sudah selesai ya. Ini lebar kolomnya sudah sama. Berikutnya kita buat keterangannya di sini untuk keterangan seperti alpha, sakit, izin, dan total hadir ya. Oke, jika sudah, berikutnya kita bisa untuk membuat tabelnya. Caranya kita blok semua areanya seperti ini. Kemudian pergi ke tab home, lalu pilih yang border di sini. Kalian klik, pilih yang all border. Oke, dia sudah membuat garis ya. Berikutnya kita bisa rapikan di sini untuk kita ketengahkan misalnya. Jika sudah, kita bold.
Lalu kita atur lebar kolomnya, di mana nomor butuh kecil saja. Kemudian nomor induk, nama siswa biasanya butuh yang besar ya. Kemudian kita bisa ketengahkan di bagian sini, merge and center. Oke. Lalu kita atur di sini lagi untuk ketengahkan supaya lebih rapi. Nomor induk juga. Di sini juga. Oke, sudah selesai. Berikutnya yang di bagian judul juga bisa kita rapikan dengan cara ketengahkan ya. Pilih ke tengah, lalu bold. Kemudian ukurannya kita mau perbesar jadi 16 misalnya. Oke, sudah ya. Kita insert supaya enak dilihat. Kemudian berikutnya kita mungkin bisa kasih nomor urut di sini. Ini kita tarik. Nah, ini nomor urutnya sampai 23 ya. Kita mau paskan aja 1 sampai 20. Oke, selesai. Ini juga tulisannya mungkin bisa kita ketengahkan aja ya. Berikutnya kita bisa kasih warna ya di sini supaya lebih menarik. Misalnya saya mau kasih warna hijau. Lalu di sini juga warna hijau. Di sini juga warna hijau. Lalu di bagian sini saya mau kasih warna hijau tapi agak berbeda ya. Contohnya warnanya mungkin ini. Oke, selesai. Di sini kita sudah memiliki format tabel untuk absensi. Berikutnya kita tinggal isikan sebagai contoh untuk bagian nomor induk dan nama siswa ya. Oke, sekarang kita sudah punya contoh datanya. Ini sebagai contoh ya. Berikutnya apalagi yang perlu kita lakukan? Kita akan buat bagaimana supaya tabel absensi ini bisa digunakan secara otomatis. Nah, kita akan gunakan beberapa fitur atau rumus ya. Misalnya dalam hal pemberian warna otomatis seperti tadi yang kita sudah lakukan, kita bisa gunakan yang namanya conditional formatting. Jadi dengan fitur ini, sewaktu kita input di tanggal berapa siswa atau karyawan ya, alpha, kita tulis dengan simbol A misalnya, selnya akan berubah menjadi merah. Jadi kita pertama-tama perlu pilih dulu ya simbol untuk masing-masing keterangan. Misalnya nih, alpha ini akan kita buat simbolnya adalah A, sakit ini simbolnya S, dan izin ini simbolnya I. Lalu kalau dia hadir, kita input dengan tanda titik ya. Nah, nantinya conditional formatting akan mengacu pada simbol yang kita input. Oke, kita coba isi dulu ya absensinya. Tapi sebelumnya kita harus tandai dulu mana yang tanggal merah ya, karena itu pasti tidak dihitung ya absensinya. Nah, di sini tanggal merahnya adalah di tanggal 7 ya contohnya. Ini kita kasih warna, misalnya warnanya adalah warna oranye. Lalu di tanggal berapa lagi? Tanggal 14, Ctrl V, tanggal 21. Tanggal 28. Oke, jika sudah kita bisa isi ya. Misalnya di sini kita isi kehadirannya simbolnya adalah titik. Jadi kalau dia hadir kita tulis titik ya. Oke, jika kita sudah ya tulis ya, ada alpha, ada sakit, ada izin. Nah, berikutnya kita akan mau memberi warna secara otomatis. Nah, misalnya untuk tanda titik ini kita mau kasih warnanya hijau ya, sedangkan yang alpha ini tandanya adalah merah, lalu S tandanya mungkin kuning ya. Kemudian yang izin kita mau kasih tandanya biru. Oke, caranya bagaimana? Ini kita tinggal blok aja semuanya seperti ini. Lalu kita bisa pergi ke bagian tab Home, lalu pilih yang conditional formatting, kemudian pilih yang highlight cell rules dan pilih yang equal to. Nah, di sini kita mau buat misalnya kehadiran. Untuk yang hadir dia simbolnya titik ya, dan warnanya kita mau pilih yang warna hijau ya, misalnya warna hijau kita pilih yang green ini, lalu oke. Oke, dia sudah berubah ya, yang titik menjadi warna hijau. Kemudian yang alpanya kita mau atur juga di bagian conditional formatting, highlight cell rules equal to, lalu alpha simbolnya A. Nah, warnanya ini kita mau warna merah seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini dia sudah berubah ya. Lakukan lagi untuk yang simbol yang sakit, S. Warnanya kita mau pilih yang custom format, lalu pilih yang kuning. Oke. Kemudian yang izin
kita mau juga buat di conditional formatting high Excel rules equal to, nah yang izin itu tandanya I, inputannya I ya, lalu warnanya custom format dan kita pilih yang warna biru. Oke. Nah, selesai. Ini kalian bisa perhatikan. Jadi ada perwakilan ya di setiap ini. Kalau alpha dia warnanya apa, kalau hadir dia warnanya apa, kalau sakit dia warnanya apa. Jadi misalnya nih kalau kalian input di sini dia ada alpha, tulis A. Nah, dia akan berubah ya warnanya secara otomatis. Begitu pula kalau kalian input S atau sakit, dia pasti akan berubah warnanya jadi kuning. Dan ini menurut saya pemberian warna otomatis ini bisa dengan mudah untuk kita menganalisis ya, oh mana aja yang dia alpha, mana aja yang dia sakit. Jadi lebih mudah untuk kita lihat sebuah data. Oke, kemudian setelah berhasil membuat warna secara otomatis ini, kita mau buat juga di sini pentotalan secara otomatis ya. Langsung saja, rumus yang digunakan untuk menghitung data sesuai dengan kriteria adalah COUNTIF ya. Kita bisa langsung tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan COUNTIF buka kurung. Nah, di sini ada format yang dimunculkan dan ini bisa kita ikuti ya supaya berhasil menuliskan rumusnya, dimana setelah buka kurung yang diminta adalah range. Range ini adalah sekumpulan sel yang mau kita hitung sesuai kriteria ya. Jadi di sini range-nya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Ini punya Alisa. Lalu yang diminta kemudian adalah titik koma. Kita tulis titik koma. Nah, dalam hal pemberian titik koma ini kalian perlu perhatikan ya di Excel kalian, dia minta titik koma atau minta tanda lain, karena ada juga tanda lain yang diminta seperti koma. Jadi kalian harus perhatikan formatnya ya di bawah sini. Kemudian yang diminta adalah kriteria. Nah, kriteria ini adalah kriteria seperti apa yang mau kita hitung. Nah, karena kita mau hitung total alpha ya. Nah, di sini total alphanya simbolnya adalah A. Jadi kita tulis A di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa harus diawali dengan tanda petik 2, lalu tulis A dan diakhiri dengan tanda petik 2. Kemudian tutup kurung dan tekan enter ya. Selesai, kita sudah dapat ya di sini. Jadi Alisa Dwi Kusuma dia total alphanya ada 4. Untuk bagian bawahnya kita tinggal klik 2 kali atau copy paste. Udah selesai. Ini secara otomatis dia menghitung semua ya. Oh, si Yeni ini berapa alphanya? Alphanya ada 2. Terus si Indah ini alphanya ada 3. Sesuai ya. Kemudian kita juga bisa lakukan hal yang sama untuk sakit, izin, dan total hadir. Kita ketikkan rumusnya. Sama seperti tadi ya. Range ini adalah daftarnya. Kemudian titik koma. Nah, di sini yang mau kita hitung adalah sakitnya. Tanda petik 2, sakit ini simbolnya di sini S ya. Jadi S, tanda petik 2, tutup kurung, enter. Nah, ini dia juga sakitnya 4 hari nih. Oke, izin juga gitu ya. Sama dengan COUNTIF buka kurung, range-nya ini adalah sekumpulan selnya seperti ini. Titik koma, kriterianya ini kita mau hitung yang izin, jadi simbolnya izin ini I ya, I, lalu tutup kurung dan enter. Oke, di sini 0 ya, dia nggak ada izin. Lalu selanjutnya kita hitung yang total hadirnya. COUNTIF buka kurung, range-nya ini, sekumpulan ini selnya yang mau kita hitung. Titik koma, tanda petik 2. Nah, untuk total hadir ini simbolnya titik ya. Kalau dia hadir kita isinya titik kan. Jadi kita kasih titik, tanda petik 2, tutup kurung dan enter. Oke, di sini kita sudah dapatkan total hadirnya. Selesai deh. Jadi nih misalnya kalau kalian ketik di sini alpha atau input ada yang alpha ya. Nah, secara otomatis warnanya berubah jadi warna merah, total alphanya bertambah 5 dan total hadirnya berkurang ya 1 jadi 17. Jadi mudah sekali ya teman-teman untuk penginputan absensi secara otomatis seperti ini. Nah, ada satu tambahan lagi yang bisa kalian gunakan untuk absensi kalian ya. Misalnya di sini kalian mau hitung berapa siswa yang total hadirnya itu sedikit atau tidak memenuhi syarat ya. Misalnya di sini kita akan cari
kehadiran yang di bawah 20 ya. Bagaimana caranya? Ini kalian tinggal blok seperti ini, terus kita masih gunakan yang conditional formatting ya. Conditional formatting, di sini kalian pilih yang high like cell rules dan pilih yang less than. Nah, kita mau cari di sini total kehadiran yang kurang dari 20 hari. Nah, di sini kita kasih warna yang misalnya di bagian custom format yaitu warna merah ya misalnya ya. Klik OK. Nah, di sini yang total kehadirannya kurang dari 20 adalah Alisa, di mana totalnya hanya 17 ya. Mudah ya teman-teman dengan cara ini, jadi pengerjaan lebih sistemnya otomatis, nggak manual satu-satu. Oke, sampai sini kita sudah belajar bagaimana caranya untuk membuat absensi otomatis di Excel, baik untuk pembuatan absensi karyawan juga bisa, murid juga bisa. Beberapa fitur dan rumus ya yang kita gunakan juga sudah kita bahas, mulai dari pemberian warna secara otomatis menggunakan conditional formatting dan pentotalan otomatis menggunakan countif. Semoga tutorial ini bisa kalian pahami dan mengerti ya, dan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih banyak.